Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang gaya. Jadi, setiap apa yang dilakukan manusia itu sebenarnya adalah gaya, tapi kita belum tahu namanya. Apapun itu dorongan, kayuan, tendangan, tarikan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Jadi kalau kita mendorong, itu adalah gaya. Kita menarik sebuah benda adalah gaya. Pokoknya yang menyebabkan sebuah benda berpindah tempat atau bergerak ataupun berhenti. Nah, jika diperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi ketika benda terkena oleh gaya, yang pertama bisa diam menjadi bergerak, bisa bergerak menjadi diam, bisa berubah bentuk dan ukuran, bisa berubah arah gerak. Jadi contohnya ketika bola datang ke sampean, misalkan bolanya dilempar. Nah, kamu pukul. Pertamanya awalnya ke arah kamu, ke arah misalkan kamu di sebelah timur. Bolanya ke arah timur setelah kamu pukul. Nah, berubah arah menjadi misalkan ke selatan. Itu berubah arah. Kalau berubah bentuk, misalkan tanah liat yang masih basah itu kamu pukul, nanti akan berubah bentuk. Nah, untuk sifatnya berdasarkan sifat ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh ada gaya otot, gaya pegas, gaya mekanik, dan gaya gesekan. Untuk gaya tak sentuh ada gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi bumi. Nah, untuk gaya itu sangat sering sekali dikaitkan dengan namanya hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Jadi kita akan membahas tentang gaya ya di sini. Jadi tadi silahkan boleh dicatat atau dibuka LKS-nya halaman 6 sampai 7. Untuk hukum Newton yang pertama ada setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jadi intinya ini adalah benda akan mempertahankan keadaannya. Jadi contohnya, kita sering mengalami tapi kita nggak tahu apa namanya. Contohnya adalah ketika kita sedang mengendarai motor. Ketika motornya berjalan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang menyeberang di depan kita, misalkan ada orang menyeberang, terus tiba-tiba kita ngerem mendadak, itu nanti badan kita akan terdorong ke depan. Alasannya apa? Itu dia karena hukum Newton 1. Jadi yang awalnya sampean bergerak, direm, badan sampean itu pengen mempertahankan keadaan bergerak. Nah, dia pengen mempertahankan keadaan bergerak, padahal direm itu kan harus berhenti. Itu dia. Terus ada lagi ketika sampean berhenti, terus pengen di atas motor, pengen menjalankan motor. Itu nanti ketika sampean tiba-tiba ngegas, pernah kan badannya kedorong ke belakang? Nah, itu karena badan ingin mempertahankan keadaan diamnya. Jadi ketika dijalankan itu kaget, itu masuk hukum Newton 1. Untuk selanjutnya, untuk hitungannya sepertinya tidak usah saya jelaskan. Untuk hukum Newton 2, perubahan dari suatu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan. Jadi untuk teori ini adalah pakai rumus F sama dengan M kali A. F adalah gaya, jadi mulai dihafalkan ya simbol-simbol. M adalah massa, A adalah percepatan. Jadi kalau hukum Newton pertama tadi mempertahankan suatu keadaan. Kalau hukum Newton itu bahwa percepatan itu tergantung dengan gaya dan massa. Jadi suatu benda bergerak itu tergantung dengan gaya yang diberikan dan massa bendanya. Contohnya, semakin besar massa suatu benda, maka ketika didorong kecepatannya akan semakin rendah. Ya kan, karena berat itu.
Untuk contoh soalnya ini, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000. Nah, yang harus dihafalkan tadi, gaya itu ada simbolnya F. Oh iya, sebelum itu, kalau ingin menghafalkan rumus ini, pakai segitiga bisa. Gambarnya kurang cantik. Jadi misalkan kalau ingin mencari nilai F, misalkan F-nya ditutup, berarti jawabannya adalah M kali A. Pengen mencari M-nya ditutup, berarti tinggal F per A. A kecil ya, A besar nanti beda lagi. Mencari A kecil, A-nya ditutup, berarti F per M. Untuk contoh soalnya jangan lupa, ini dilihat. Dia sudah sebutkan bahwa dia gaya, berarti dia F. Dapat bergerak dengan percepatan. Percepatan berarti A kan ya. Maka tentukan massa, yang ditanya M. M tadi rumusnya adalah F per A. Dimasukkan 7.000 dibagi 3,5. Hitungannya bisa seperti ini. 3,5 itu kan 35 per 10. Dikali 10 per 35. Bagi 7. Bagi 2. Berarti jawabannya adalah 5.000. Satuannya untuk massa adalah kilogram. Kalau satuan gaya Newton, satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk yang terakhir ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini membahas tentang hukum aksi sama dengan reaksi. Jadi contohnya apa toh? Contohnya ketika kita mendorong sebuah tembok itu sebenarnya memberikan dorongan kembali. Nah, itu contoh lagi. Balon yang ditiup kemudian dilepaskan, angin keluar dari balon dan balon terdorong ke depan. Jadi ketika suatu benda dikenai suatu gaya, benda tersebut mengembalikan gayanya kembali. Itu namanya hukum aksi reaksi atau hukum Newton 3.